Performa timnas Indonesia beberapa waktu terakhir ini menunjukkan tren yang sangat positif. Hal itu bisa dilihat dari prestasi yang berhasil disematkan timnas Garuda di level internasional, baik di level senior maupun di kelompok usia. Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya tim dengan pencapaian paling mentereng di level Asia, jika dibandingkan dengan rival-rival terdekat timnas di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Padahal sebelum era Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia masih di bawah tiga negara tersebut, baik di level Asia maupun Asia Tenggara. Hingga akhirnya pelatih asal Korea Selatan tersebut mengangkat performa timnas Indonesia pada level tertingginya saat ini. Nama Indonesia pun mulai ramai jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Asia bahkan dunia. Tak terkecuali beberapa pelatih dan pemain top dunia ini yang pernah memberikan komentarnya tentang sepak bola Indonesia. David Beckham, mantan pemain Real Madrid. Minat sepak bola anak-anak Indonesia sangat tinggi. Mereka perlu iklim sepak bola yang mendukung, termasuk dari segi infrastruktur dan sistem yang mendukung. Saya beruntung karena besar di negara yang sistem akademi sepak bolanya mendukung. Mungkin di Indonesia sekarang masih ada kesulitan di aspek itu. Tetapi kalau dibenahi, anak-anak Indonesia bisa berlatih dengan baik untuk menjadi pesepak bola. Kata David Beckham saat hadir di Jakarta, 26 Maret 2018 sebagai Global Ambassador perusahaan asuransi jiwa, AIA, untuk kampanye What's Your Why. Ronald Koeman, pelatih Belanda. Jika menjadi Indonesia sangatlah enak, karena mereka tinggal memilih pemain yang mereka mau, asal pemain tersebut ada keturunan Indonesianya. Kami seperti pabrik bagi timnas Indonesia. Ucap Koeman dalam wawancara dengan salah satu media di Belanda. Mesut Ozil, mantan bintang Real Madrid. Untuk sepak bola Indonesia, tentu saja sepak bola semakin besar di Indonesia, tetapi infrastrukturnya masih kurang. Indonesia harus berani berinvestasi di infrastruktur dan akademi pemain muda. Jadi jika ingin sepak bolanya sukses, Indonesia harus menghabiskan uang lebih banyak untuk dua hal tersebut, sehingga nanti bisa mendukung sepak bola Indonesia ke depannya. Kata Ozil di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Rabu 25 Mei 2022. Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi. Pertandingan pertama memang selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang punya pemain-pemain bagus yang main secara profesional di liga-liga Eropa. Ujar Mancini usai pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia pada 6 September 2024 dengan skor 1-1. Ini adalah tim yang luar biasa dan tidak semudah yang diharapkan beberapa orang. Tim ini memiliki tim profesional yang luar biasa, ujar dia di kesempatan lain. Ronaldinho, legenda Brazil. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi, di masa depan, mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho saat berkunjung ke Indonesia Juni 2022 lalu. Lionel Scaloni, pelatih Argentina. Seperti yang saya katakan, tidak mudah menghadapi timnas Indonesia. Mereka hanya perlu melanjutkan permainan baik tersebut. Soal lemparan ke dalam, Arhan, kami bisa menghadapi karena bermain kompak dan baik. Kami bisa bermain bagus. Tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, kata Scolani selepas Indonesia bersua dengan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Mark Schwarzer, mantan penjaga gawang Chelsea. Klub-klub harus mengembangkan talenta-talenta muda mereka dan memberikan kesempatan mereka jadi tulang punggung tim ke depannya. Indonesia jangan terlalu bergantung pada pemain asing. Ini sangat penting bagi tim nasional. Semua harus berusaha menjadi seprofesional mungkin dalam pekerjaan masing-masing. Klub dan pengelola kompetisi juga harus menciptakan sebuah lingkungan yang profesional. Lingkungan yang seperti ini akan menghadirkan sosok-sosok pemain yang berkualitas. Jose Mourinho, pelatih Chelsea. Jika Indonesia tidak punya potensi spesial, maka bermainlah dengan penuh kegairahan yang besar dan kebanggaan, kata Mourinho usai pertandingan Chelsea melawan Indonesia All-Star pada 25 Juli 2013. Takumi Minamino, pemain timnas Jepang. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai sebuah tim, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tidak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka. Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal. Saya tidak mengetahui banyak tentang tim Indonesia, namun pemain Asia terkenal sebagai pemain yang sangat cepat, sulit dan terus bergerak. Indonesia berjuang dengan bagus, tetapi yang saya lihat pemain Indonesia mempunyai kekurangan fisik.
kata Arsene Wenger saat Arsenal melakukan tur pramusim melawan Indonesia Dream Team pada 14 Juli 2013. Dragan Talajic, pelatih Bahrain. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, Inggris, Australia, dan kiper Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh. Dan mereka benar-benar berkonsentrasi dalam pertandingan ini. Kata Talajic jelang pertandingan leg 1 melawan Indonesia round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Raja Nainggolan, mantan bintang Roma. Jadi itu sangat bergantung pada mimpinya masing-masing. Jika kalian ingin menjadi bintang besar di negara sendiri, kalian dapat fokus untuk bermain di negara sendiri dan berkarir sebagai pemain sepak bola selama 20 tahun lalu menjadi bintang besar. Namun jika ingin menjadi bintang yang sesungguhnya, tidak hanya di Asia kalian harus pindah. Karena jika tidak, hal tersebut akan menjadi sangat sulit. Jika kalian menjadi bintang di Indonesia, di Eropa tidak akan ada yang melihatnya dan sepak bola sesungguhnya berada di sana. Jadi saya kira itu tergantung dengan apa yang ingin kalian raih. Jika kalian bermimpi menjadi bintang besar di sepak bola, tentu kalian harus pindah. Namun jika kalian ingin menjadi bintang sepak bola seperti artis, tetaplah berada di Indonesia. Kata Nainggolan dilansir dari YouTube Sport777 Official, Kamis, 16 November 2023. Keisuke Honda, mantan bintang AC Milan. Tim Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang lengkap. Ini juga merupakan tim terlengkap di regional dan menarik untuk ditunggu kapan menghadapi Jepang di Piala Asia mendatang. Kata Keisuke Honda dilansir dari media Vietnam, Soha, An Selasa, 19 Desember 2023. Jurgen Klinsmann, mantan pelatih Korea Selatan. Menurut saya, dengan dilatih oleh orang Korea Selatan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Karena dalam pandangan saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua. Michael Essien, mantan bintang Real Madrid. Potensi sepak bola Indonesia sangat besar dan dibekali bakat alami. Waktu saya dan teman-teman main di Timnas Piala Dunia U17, kami sepakat siapa di antara pemain di tim yang tak main di luar negeri itu generasi gagal. Ini yang membedakan pemain muda Indonesia dan Ghana atau pemain lainnya di Afrika. Main di luar negeri akan mengangkat karir, baik di segi fisik maupun mental. Jangan dulu berpikir gaji besar, itu akan membunuhmu. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang. Saya rasa Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang fanatik. Sebagai bagian dari penguatan tim, mereka menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia untuk bermain bagi tim nasional. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi berkiprah di Eropa. Tim ini berbeda dengan tim-tim Indonesia sebelumnya dan bahkan lebih kuat. Kata Moriyasu dilansir dari media Jepang Hochi Shimbun. Oscar Tabares, pelatih Uruguay, penting untuk menanamkan rasa cinta negara kepada seluruh pesepak bola Indonesia. Hal itu bertujuan supaya para pemain tampil penuh semangat ketika membela timnas Indonesia. Kata Oscar Tabares dalam konferensi pers pasca laga Uruguay melawan Indonesia pada Oktober 2010. Carlton Cole, mantan bintang Chelsea. Terus terang, para pemain lokal secara teknik bagus, hanya saja pengambilan keputusan mereka. Mereka tidak banyak tahu soal itu. Mereka butuh dilatih sedikit lebih baik. Maksudku, kalau mereka mendapatkan pelatih-pelatih yang lebih baik, kupikir para pemain akan berkembang dengan sangat cepat. Alasannya adalah karena mereka punya sentuhan yang bagus dan mereka sanggup terus berlari dalam cuaca yang panas. Sungguh, Anda tidak akan percaya bagaimana mereka bisa berlari. Matthew Ryan, kiper Australia. Kami di timnas Australia sendiri punya pengaruh Belanda yang kuat di masa lalu. Kami tahu Belanda adalah negara yang sangat teknikal dalam sepak bola. Mereka suka memainkan sepak bola modern yang sangat bergantung pada kemampuan teknik. Setidaknya itulah observasi saya tentang sepak bola Belanda. Kami tahu bahwa Indonesia memiliki kualitas untuk melukai kami tim tidak memberikan permainan terbaik. Louis van Gaal, pelatih Belanda. Anda tidak mengerti betapa sulitnya menghadapi tim yang bermain bertahan. Dalam laga tadi, terkadang Indonesia memainkan 10 pemain di belakang dan itu menyulitkan. Kata Van Gaal saat Indonesia kalah 3-0 melawan Belanda pada 7 Juni 2013. Nguyen Tien Linh, striker Vietnam. Indonesia adalah tim kuat di Asia Tenggara.
Mereka berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menang melawan Arab Saudi. Tim ini mempunyai pemain naturalisasi yang berkualitas sehingga menjadi unggulan juara ASEAN Cup 2024. Doan Van Hau, pemain Vietnam. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa, bukan menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi itu juga hanya berada di tingkat Asia Tenggara.